Dengan pengiriman Qin Yichen, apa yang muncul di depan matanya adalah gambar yang lewat dengan cepat. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, tidak mudah untuk menemukan posisi kelinci di lingkungan seperti itu. Kelinci melarikan diri dengan tergesa-gesa di sepanjang jalan, sama sekali tanpa rencana sebelumnya. Ada jejaknya di sepanjang jalan. Qin Yichen sengaja sedikit melambat, memperhatikan perubahan jejak kaki di tanah. Meskipun di luar harapan orang-orang ini untuk kembali ke wilayah Bintang Changlan untuk memimpin situasi secara keseluruhan, tetapi tidak peduli apa, orang-orang ini sangat siap sehingga jika mereka kembali, asumsi seperti itu juga harus berada dalam genggaman mereka. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, Qin Yichen tidak melepaskan kemungkinan samar ini. Setelah mengejar sepanjang jalan, Qin Yichen tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi. Di sini, jejak kaki kelinci kacau. Jejak kaki kelinci sangat teratur di sepanjang jalan, tetapi di sini, ia memiliki momen perjuangan. Melihat sekeliling, Qin Yichen tidak menemukan hal lain. Artinya, tidak ada yang membuat kelinci berhenti dan ragu. Sederhananya, pada saat ini, beberapa pemikiran aneh mungkin telah ditanamkan di kepala kelinci. Itulah sebabnya dia ragu-ragu di sini. Meskipun mereka telah mencapai kesepakatan yang dangkal dengan Ye Han Xuang, siapa yang dapat menjamin bahwa jika Ye Han Xuang ada di Mahkamah Agung Tuhan, dia akan menghitung? Qin Yichen masih berpikir lebih banyak, dan setelah memindai sekeliling sebentar, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Karena kamu masih ingin bermain, maka aku akan cukup bermain denganmu. Qin Yichen mencibir, dan sedikit cahaya dan bayangan melintas di sekujur tubuhnya. Tetapi dalam waktu singkat ini, Qin Yichen percaya bahwa tidak ada yang peduli. Saat tubuhnya bergerak cepat lagi, tubuh Qin Yichen mengikuti hantu itu dengan tenang. Tiba-tiba, di hutan lebat di satu sisi, banyak orang terbunuh. Meskipun orang-orang ini bertopeng, Qin Yichen masih melihat identitas mereka dari pakaian mereka, dan mereka hanya anggota Mahkamah Agung. Saat Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya, orang-orang ini mengepung Qin Yichen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu penguasa cahaya? Demi Anda menjadi orang luar, cepat pergi, kami tidak peduli dengan Anda. Berani melanggar wilayah kami, Anda mencari kematian. Ini tampaknya menjadi retorika untuk membujuk Qin Yichen untuk menyerah. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak meninggalkan pilihan apapun bagi Qin Yichen. Jika Anda tidak mengejarnya hari ini, Tuhan tahu apakah, kelinci, ini akan mengalami perubahan aneh. Dan rumput harus dimusnahkan. Ini sesuai dengan gayanya yang biasa. Orang-orang ini tiba-tiba muncul di sini, menghalangi jalan mereka, dan berbicara kepada diri mereka sendiri dengan nada asli setempat, tidak berani mengungkapkan identitas asli mereka. Tujuan mereka jelas. Salah satunya adalah untuk menemukan alasan yang tepat untuk memulai tangan dengan Qin Yichen tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Yang lainnya adalah membuat diri saya secara keliru percaya bahwa ada kekuatan lain di wilayah Bintang Changlan ini, dan mereka mengancam keselamatan kuil penguasa cahaya. Hampir sepertiga waktu telah berlalu sejak perintah dari Mahkamah Agung kepada Qin Yichen. Selama tertunda 1 atau 2 detik, pengembangan kuil penguasa cahaya dapat ditekan dengan mengandalkan perintah sebelumnya ini. Saya harus mengatakan bahwa persiapan untuk Mahkamah Agung ini benar-benar terlalu banyak. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi Qin Yichen untuk melawan. Saat Qin Yichen terdiam, semua orang tiba-tiba mendesak maju. Keluar. Qin Yichen bermain dengan mereka di sini dengan ilusi, sementara tubuh utama terus bergerak maju. Dengan cara yin dan yang sebagai metode penyembunyian, Qin Yichen sangat lega bahwa orang-orang ini paling banyak memiliki kekuatan tingkat ksatria, tidak jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Ilusion tiba-tiba mengangkat tangannya dan menatap semua orang. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu adalah orang-orang di dunia ini. Mengapa saya tidak memiliki catatan tentang Anda di Mahkamah Agung? Melihat bahwa Qin Yichen tidak bermaksud melakukan sesuatu dengan santai, pihak lain merasa lega. Masalah Qin Yichen yang memaksa keempat ksatria kembali telah menyebabkan kegemparan di dunia peri, dan bahkan mereka yang berada di luar Mahkamah Agung terkejut, yang menunjukkan betapa mematikannya langkah ini. Jika mereka benar-benar ingin Qin Yichen terburu-buru, mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Sekarang Qin Yichen bersedia berbicara baik dengan mereka, yang jelas jauh lebih baik daripada melakukannya dengan mereka. Kami memang kekuatan yang ada di dunia ini. Jika Anda tidak percaya, pergi ke Mahkamah Agung untuk menghadapinya. Singkatnya, saya menyarankan Anda sebaiknya tidak memberitahu orang lain tentang apa kami di sini. Jika tidak, itu akan membuat Anda kesulitan. Qin Yichen mengendalikan ilusi dan mengobrol satu sama lain. Tepat ketika pihak lain hampir kehabisan kesabaran, Qin Yichen tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang harus mereka jelaskan, dan kemudian bertanya lagi. Untuk meringkasnya dalam satu kata, seret. Menunda sebanyak yang Anda bisa, waktu sangat penting bagi Qin Yichen. Saat tubuh Qin Yichen kembali keluar tembok kota yang rusak, Qin Yichen melihat, kelinci, itu lagi. Itu meringkuk, menggigil. Seolah-olah bukan orang yang membantai sebelumnya.
itu adalah korbannya. Qin Yichen tidak terburu-buru. Sekarang Mahkamah Agung ingin berdamai di permukaan. Masalahnya jauh lebih sederhana, tidak lebih dari manipulasi rahasia. Adapun siapa yang bisa di atas angin, tidak lebih dari melihat siapa yang memiliki lebih banyak pendukung. Dalam keadaan seperti itu, bukti bahwa Mahkamah Agung Ilahi tidak menguntungkan kuil penguasa cahaya secara alami semakin banyak semakin baik. Saat mata Qin Yichen menyapu, kelinci, dia melihat mayat. Mayat ini sangat segar, meskipun telah menjadi mayat mumi. Sebagai satu-satunya mayat di antara penonton, jelas memiliki banyak nilai. Qin Yichen datang ke kelinci dengan tenang, melewati tubuhnya yang besar, dan datang ke sisi mayat. Melihat lebih dekat, Qin Yichen mengerutkan kening. Jalur Flynn. Orang ini adalah kenalan Qin Yichen. Meskipun kedua belah pihak belum pernah bertemu, masih ada aura Flynn Ren di Tomb Wolf. Menurut akun Tomb Wolf, meskipun Qin Yichen belum bertemu Flynn Ren, dia memiliki kesan tertentu tentang auranya. Dengan arah spekulasi di dalam hatinya, Qin Yichen melihat pinggang mayat itu lagi, dan hendak mengulurkan tangannya ketika Qin Yichen tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya sedikit. Hampir melupakannya. Saat Qin Yichen mengeluarkan batu foto, semua yang ada dicatat di batu ini. Qin Yichen terbatuk, dan kemudian diam-diam berkata kepada Sisi. Di wilayah Bintang Changlan, setelah kuil penguasa cahaya diserang oleh monster, aku melacaknya sampai ke sini, dan aku tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan. Saya membuat catatan khusus di sini. Bagaimanapun juga, orang ini memberi saya bawahan yang baik.